Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rosalia dari kelas D3TI2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas PBO saya, yaitu membuat aplikasi penginputan data baju. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada ide pokok aplikasi, ada highlight, dan UML kelas diagram. Yang pertama ide pokok aplikasi. Pada saat ini, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang juga terus bertambah. Teknologi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Alasan saya sendiri memilih aplikasi penginputan data baju untuk memudahkan pemilik toko dalam menginputkan data baju dan mempermudah dalam menyimpan serta merekap data baju yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian ada highlight. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas sendiri yaitu konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Objek yaitu instance dari kelas, bentuk atau contoh nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Yang kedua ada modifier. Modifier adalah keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variabel, atau metode. Macam-macam dari modifier yaitu ada access modifier, static modifier, dan final modifier. Access modifier yaitu pengaturan pengaksesan dari variabel dan metode. Static modifier yaitu membuat metode dan variabel menjadi milik kelas atau bukan milik objek. Final modifier yaitu menyatakan bahwa sesuatu kelas, metode, variabel sudah final dan tidak dapat diubah. Yang ketiga ada inheritance adalah konsep fundamental dari object oriented. Yang keempat ada polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Encapsulation adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Yang keenam ada abstraction, interface, dan abstrak. Di sini saya pakainya perbedaan dari interface dan abstrak. Interface sendiri hanya boleh mengandung abstrak metode. Yang kedua hanya dapat mendeklarasikan konstanta. Yang ketiga, sebuah interface diimplementasikan ke dalam suatu kelas dengan menggunakan kata kunci implements. Berikutnya ada abstrak. Abstrak dapat mengandung abstrak metode maupun non-abstrak metode, dapat mendeklarasikan variabel instan, digunakan oleh kelas lain melalui pewarisan dengan kata kunci extends. Yang ketujuh ada exception handling. Merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat program berjalan. 8 ada Graphical User Interface atau GUI. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. 9 ada Event Listener, merupakan metode yang berfungsi untuk membuat event untuk keperluan manipulasi DOM. Dan yang terakhir ada Database Connectivity. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah sistem manajemen basis data. Terakhir ada UML kelas diagram. Di sini ada beberapa macam kelas, yaitu yang pertama ada kelas koneksi database, baju form, model PB, dan controller PB. Di dalam koneksi database ada properti get koneksi. Di dalam baju form ada properti header, baju form, load data, set column weight, set lebar kolom, keluar action perform, simpan action perform, update action perform, delete action perform, table 1 mouse click, dan di dalam model PB ada properti simpan, update, delete, tampil, dan klik table. Di dalam controller PB ada simpan, update, klik tabel, tampil, dan delete. Terima kasih. Kemudian lanjut ke bagian program. Nah, di sini sudah saya buat ada beberapa package, yaitu yang pertama ada package connectivity, controller, model, dan view. Fungsi dari package connectivity itu sendiri sebagai penghubung antara program dan database. Fungsi dari package controller yaitu sebagai penghubung untuk melakukan action seperti create, update, dan delete pada program yang kita buat.
Fungsi dari package model yaitu sebagai inti dari program yang berisikan fungsi-fungsi untuk menjalankan suatu program. Fungsi dari package view sebagai tampilan dari program yang kita buat. Nah, setelah kita sudah selesai membuat package, jangan lupa kita juga buat kelas pada package yang telah kita buat sebelumnya. Seperti di package connectivity, kita buat Java class. Di package model juga kita buat Java class. Di package controller kita buat kelas Java interface. Dan di package view kita buat kelas JFrame. Kurang lebih seperti ini codingan dari koneksi database-nya. Ini dari controller PB. Nah, di dalam model PB ini ada public void simpan, update, delete, tampil, dan klik tabel baju. Kemudian kita ke bagian baju form. Ini desain dari aplikasi penginputan data baju yang saya buat. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk mendemokan, untuk menjalankan programnya. Nah, di sini ada sudah tampil ya tampilan dari penginputan data baju, ada button simpan, button update, button delete, dan button keluar. Di sini juga udah saya inputin beberapa data baju. Sekarang saya akan coba untuk menginputkan data lagi. Nama baju, kemudian kita klik button simpan. Nah, di sini juga ada message ya bahwa data sudah berhasil disimpan. Nah, ini datanya sudah masuk ke dalam kolomnya, berarti sudah berhasil disimpan. Kemudian kita akan coba button update. Kita update di bagian harga. Kita ubah jadi 180. Kita klik button update. Kemudian akan muncul juga setiap kita klik button itu, button simpan, update, delete itu akan ada message bahwa data berhasil disimpan. Klik OK. Kemudian kita akan coba button delete. Kita delete apabila ada barang yang sudah tidak, data barang yang sudah tidak diperlukan, kita bisa delete aja. Kayak tadi kita akan coba delete bagian t-shirt. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, jadi data kaos tadi udah berhasil dihapus. Jadi ini gambaran dari program aplikasi penginputan data baju yang saya buat. Sesimpel ini gitu, karena emang bagian penginputan data baju. Kemudian kita klik button keluar. Jadi seperti ini kurang lebih dari hasil pembuatan aplikasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.